gitu. Kayaknya kalau hahajaan ya kata orang Sunda mah, kalau hari kedua gitu kayaknya boro-boro kepikiran pengen berenang kali ya, pengennya. Tidak boleh keramas ketika sedang menstruasi. Fine-fine saja, tidak ada reaksi alergi, pokoknya cocok aja, boleh sesekali. Contohnya yang berkaitan dengan menstruasi itu biasanya kalau orang zaman dulu ya, suka ngasih tahu tuh jamunya kunyit dan jahe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MIFA, mitos atau fakta. Oke, teman-teman, kali ini saya hadir dengan nuansa baru dan ternyata hadir dengan teman baru juga ya. Teman baru ini yang kemarin kita undang di Stiku Podcast ya. Kemarin datang sebagai tamu dan sekarang sebagai apa nih? Apa ya? Jangan malu-malu. Apa aja deh. Kayaknya sekarang udah menjadi tuan rumah ya. Waduh. Kita kedepannya bakal bekerja sama memberikan informasi tentang mitos atau fakta ya. Oke? Ya, insyaallah. Nggak perlu dikenalin lagi deh kayaknya ya. Iya. Takut bosen. Kemarin itu panggilannya siapa sih kemarin kalau nggak salah Bucem. Iya. Ya, Butek. Enggak. Jangan dong, jangan. Jangan butek Bucem ya. Bucem aja Bucem. Dari karena panggilannya kan Cecem, namanya itu kan kemarin panjang banget ya. Iya. Malah sampai panjang banget, benar-benar panjang banget, di KTP pun ada gak muat iya. gitu kan, sampai disingkat ya. Namanya Bucem ya, yang akan memberikan penjelasan mengenai mitos atau fakta yang nanti akan kita bahas. Oke? Kupas tuntas siap? ya. Kupas tuntas pokoknya sampai habis pokoknya. Siap Bucem? Iya. Ini berembun lagi nih berembun guys. lagi ya. Kenapa? Ini tayangan perdana ya kayaknya. Iya, Maksudnya kita bekerja sama, semoga kedepannya kerjasamanya lancar ya. Nggak ada hambatan apa-apa ya Bucem ya. Jangan bikin kapok ya. Oke, siap. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini kita hadir dengan program baru yaitu mitos atau fakta. Ya mungkin kedepannya kita bakal bahas beberapa mitos dan beberapa fakta ya. Jadi tetap nanti saksikan ya ke depannya ya. Oke, tanpa berlama-lama saya akan baca untuk mitos atau fakta yang pertama. Siap untuk sebelumnya Om, ini temanya apa dulu ya Om? Temanya biar yang nonton tahu. Oh iya, temanya untuk kali ini tuh apa ya temanya? Kayaknya tentang menstruasi. Ya, ini tentang menarik ya. Hawa. Ya, kaum Hawa ya. Kaum Adam juga harus tahu sih. Iya, betul. Ya, ilmu ya. Oke. Tanpa berlama-lama deh ya, Bucem, langsung aja mungkin ya saya bacakan untuk mitos atau fakta yang pertama tentang menstruasi. Aduh, deg-degan nih, deg-degan. Oke. Jangan susah. Mitos atau fakta yang pertama. Tidak boleh keramas ketika sedang menstruasi. Itu mitos atau fakta? Oke. Mitos. Alasannya iya, betul, apa? Penjelasannya kenapa? Penjelasannya kan seperti yang sudah banyak dirasakan nih oleh kaum Hawa ya Om ya. Kalau menstruasi itu kan durasi waktunya berbeda-beda. Setiap perempuan berarti ya? Iya, ada yang 3 hari, ada yang mungkin sampai 1 minggu. Oh, ada juga? Iya, ada juga. Mungkin ada juga yang lebih kalau memang ada kelainan-kelainan. Tapi itu bukan pendarahan? Bukan. Emang siklusnya seperti itu? Iya, jadi betul. ada beda-beda ya? Beda-beda. Nah, kebayangkan kalau misalkan selama beberapa hari itu kita tidak keramas. Kebayang nggak? Iya, coba. kebayang banget. Paling lama nggak keramas berapa hari? Atau berapa bulan? Lama pernah sih sampai 1 semester pernah keramas. Ya, apalagi bagi yang kaum Hawa yang berhijab. Oh iya. Itu kan dia lebih tertutup kan gitu, lebih banyak mengeluarkan keringat. Apalagi itu harus ini nggak sih? Karena kan banyak juga duta shampoo atau sampo yang khusus hijab. Iya. Berpengaruh nggak sih? Sebetulnya ya sama aja sih ya. Sama aja gitu ya. Sama aja sebetulnya. Cuman penting durasinya berapa. Branding lah itu. Ya, berapa hari sekali sih keramasnya gitu. Ya. Terus cara pengeringannya gimana gitu. Iya. Berarti gimana gitu. penjelasan yang tadi? Jadi kalau mau kita kupas tuntas kan memang banyak ya mungkin kebanyakannya orang tua ya. Yang beranggapan jangan keramas kalau lagi menstruasi pamali. Atau ada juga yang berpikiran bahwa kalau sedang menstruasi itu katanya ya, kata mereka nih, pori-pori itu di kulit kepala membesar. Jadi kalau kita keramas bikin pusing gitu kan, atau bikin darahnya tambah banyak. Nah, itu sebetulnya
Mitos. Sekali lagi mitos. Kenapa? Karena kalau perempuan sedang menstruasi itu justru hormon-hormon yang terkait dengan menstruasi itu ya menyebabkan sebum ya atau produksi kulit minyak pada kulit kepala itu meningkat gitu, sehingga semakin membuat rambut kita itu jadi lebih cepat lepek, iya berkeringat, akhirnya kan numpukin apa kuman-kuman, kotoran-kotoran, ketombe, ya kan, terus mungkin jadi apa ya, gatel efeknya, atau mungkin kutuan bisa jadi. Pernah pengalaman nggak terkait dulu kutuan? Dan iya ngomongin masalah kutuan nih, kenapa ya dulu kalau misalkan orang tua tuh apa ya, nyari kutu di rambut kita misalkan ya. Kenapa kalau dimatiin itu harus kayak gini nih misalkan gitu. Dan kalau misalkan bunyi itu katanya bukan kutu, kuar atau apa bahasa dulu tuh, hapa atau apa kalau bunyi, kalau enggak gimana apa namanya gitu. Cuman kenapa harus dimatikannya itu dengan cara ditrok gitu, enggak misalkan dibakar atau misalkan digebu gitu, kenapa emang kutunya segede gimana dulu kan? Kalau kutu tuh kecil-kecil bukan, atau pengalaman kutunya kutu atau kan mungkin bisa juga, maksudnya gini, kita apa ya, nyari dulu kutunya sebanyak mungkin, kumpulin dulu, nanti barengan di apa pakai palu atau apa gitu, keburu terbang tapi kan ditutup gitu. Jadi maksudnya kenapa sih harus ditrok sampai bunyi menandakan gitu, dia mati gitu kan ya. Kalau klok gitu mati berarti kayaknya ya, maaf yang nggak ada pengalaman. Iya, saya pengalaman dulu sih kayaknya lagi memancing. Oke, mungkin itu ya kali ya Om ya. Jadi produksi minyak di kulit kepala itu pasti jauh lebih bertambah. Bagus gitu. dong ya, maksudnya enggak jadi cepel kalau bahasa Sundanya, jadi lebih lengket. Enggak harus capek-capek beli minyak ke warung gitu kan. Soalnya kan produksi di kita aja udah banyak banget. Goreng telur di sini ya gitu. Nah gitu, sehingga memang dianjurkannya, malah faktanya itu justru kita itu kalau sedang menstruasi ya, itu harus lebih sering dikeramas gitu. Ya boleh sehari sekali boleh, atau 2 hari sekali boleh. Yang penting gimana kebutuhan lah. Kalau misalkan keseharian itu aktivitas kita padat, berkeringat, ya kan, ya begitu kita nyampe ke rumah, waktunya mandi ya nggak ada salahnya kita keramas. Berarti nggak apa-apa ya, maksudnya buat teman-teman ya, teman-teman MIFA ya, teman-teman MIFA. Barangkali ini yang bertanya-tanya mitos atau fakta sih, masih bener nggak sih kalau misalkan lagi mens atau lagi head lagi head ada kedatangan tamu spesial nggak boleh keramas ya, itu mitos ya, maksudnya boleh, maksudnya daripada tidur nanti nggak nyenyak, garuk-garuk aja kan gatel. Soalnya tadi dijelasin juga produksi minyaknya itu bertambah ya gitu, semakin banyak. Dan juga mungkin lebih enaknya kalau apalagi kita keramasnya itu atau mandinya pakai air hangat. Nah, itu jadi melancarkan peredaran darah gitu. Lebih bagus itu lebih enak, lebih rileks gitu pakai air hangat gitu. Kalaupun enggak air dingin ya enggak apa-apa, yang penting mandi. Yang penting mandi, jangan sampai mandi dan dikeramas ya. Oke. Berarti itu ya tadi berarti penjelasannya itu mitos. Iya, betul mitos. Pure mitos gitu ya. Oke. Lanjut yang kedua, siap? Are you ready? Jangan tegang ya, saya juga agak sedikit tegang nih karena Oke, ini sih ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai banget kan. Relax, saya kelihatan relax banget kan. Oke, yang kedua. Pertanyaannya, mitos atau fakta? Ya, mitos atau fakta? Minum minuman bersoda ya ketika maksudnya ketika head atau mens ya bisa melancarkan headsnya itu. Oke. Itu adalah mitos juga. Tapi gini, saya sebagai cowok kan maksudnya itu apa sih? Anda mau menyanggah ini Anda? Enggak, bukan. Melancarkan. Emang ada yang enggak lancar? Iya. Kenapa tuh, maksudnya lancar tuh gimana? Itu kayaknya kalau menerangin itu bisa 2 SKS kali ya. Saya cuma secara garis besarnya. Secara garis besarnya kan memang segala sesuatu di dunia ini tuh ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang normal, ada yang tidak normal, betul. Ada yang lancar, tidak lancar. Jadi memang hambatan-hambatan itu pasti ada. Ya, ada yang headnya lancar, darahnya keluar banyak gitu. Iya. Ada yang darahnya keluar sedikit. Berarti itu nggak lancar. Nggak lancar. Atau sebulan sekali teratur menstruasi keluar selama 3 hari atau 7 hari. Kayak
Ada juga yang misalkan 2 bulan sekali dia baru menstruasi, 3 bulan sekali baru menstruasi. Oh, ada juga yang begitu. Iya. Oh, berarti maksudnya jangan terlalu panik gitu atau Iya kan panik sekarang boleh, wajar mungkin ya. Wajar lah pasti, tapi kan ada bidan, ya kan. Konsulat atau bagaimana ya. Dokter gitu, jadi bisa konsultasi. Baca-baca juga. Oke. Ini kalau Anda siklusnya berapa hari? Saya tidak bersiklus. Udah deh, jangan. Lanjut. Tadi itu mitos ya. Jadi minuman bersoda itu bisa melancarkan haid, itu mitos. Iya, mitos. Atau mungkin atau melancarkan atau jadi membersihkan rahim gitu kan. Ada istilah seperti gitu. Ayo cepetan, waktu zaman saya SMP gitu ada temen yang jadi ayo cepetan minum ini. Nanti darahnya cepat keluar, cepat bersih rahimnya gitu. Ya, padahal itu mitos. Sekali lagi mitos. Rahim pakai vakum ya. Oke. Berarti mitos ya teman-teman. Itu juga tadi meminum minuman bersoda bisa melancarkan melancarkan pengeluaran darah itu menstruasi itu ternyata mitos ya. Oke, lanjut ya Bu ya. Penjelasannya penjelasan perlu nggak? Perlu dong. Iya, yang tadi perlu dong. Gimana? Iya, kalau sebetulnya gini nih Om ya. Jadi kalau pada saat kita menstruasi, bukan saya perempuan ya. Perempuan menstruasi itu dia sedang mengalami perubahan hormonal, ya kan. Nah, pada saat perubahan hormonal itu bisa mempengaruhi perilaku perempuan. Jadi aneh-aneh, kadang tiba-tiba pengennya pedes-pedes, tiba-tiba emosian, atau emosian. Biasanya kalau misalkan yang lagi kebanyakan teman-teman saya misalkan lagi emosi, diem lagi PMS gitu kan. Bahasa gaulnya kan PMS ya. Iya. Nah, itu bisa juga karena faktor menstruasi karena perubahan hormonal gitu ya. Bisa meledak-ledak senggol bacok lah gitu. Senggol bacok gitu ya. Iya. Babat gitu ya. Iya, gitu. Nah, jadi memang mempengaruhi perilaku lah. Terkadang ingin makan yang pedas-pedas atau yang bersoda-soda supaya bikin yang nyaman gitu. Padahal ya sebetulnya soda itu atau soft drink ya jenis apapun lah ya, itu kan mengandung berkarbonasi ya, atau tinggi berkarbonasi, kemudian mengandung kafein juga, gulanya juga, dimana kan gulanya di situ tuh kadarnya tinggi. Tinggi juga gitu kan, dimana 10 gram per 100 ml. Nah, itu tinggi banget ya kan. Nah, sehingga nutrisinya malah rendah gitu. Jadi kan kalau lagi menstruasi itu yang diharapkan konsumsi nutrisinya yang bagus yang tinggi. Sedangkan kalau soft drink ini sudah dia nutrisinya rendah, ya kan, gulanya tinggi, berkarbonasi juga, kafeinnya tinggi, kalorinya juga tinggi. Jadi nggak baik lah gitu. Dijauhi lah gitu ya. Dijauhi gitu. Ya karena faktanya kan kafein itu ada suatu bahan ya atau suatu hal ya dimana bersifat vasokonstriksi gitu, sehingga akan mempersempit pembuluh darah gitu, terutama yang berkaitan di sekitar uterus atau rahim. Gitu, sekitar rahim. Jadi bisa memicu atau menambah kram pada perut. Jadi bikin lambah, bener-bener biasanya perut gitu kan. Minum ini nih gitu. Nah, kalau kita minum soft drink atau soda itu malah bisa memperparah kram itu ya berarti ya. Iya, dan maaf ya, satu lagi bisa juga memperparah nyeri payudara. Gitu. Ya, teman-teman tadi ya diperhatikan juga tadi ya. Jadi minum minuman bersoda itu bisa melancarkan haid, itu sebenarnya mitos tadi ya penjelasan. Justru bisa tadi salah satunya yang suka kram bisa tambah mengeramkan. Mengeramkan bahasa apa itu mengeramkan ya? Mengkaramkan mungkin ya, tapi ini mengeramkan bahasa baru kayaknya. Dan juga tadi yang terakhir bisa membuat sakit payudara gitu ya. Jadi mitos itu ya. Jadi meminum minuman bersoda itu bisa melancarkan, ternyata mitos teman-teman. Oke, terima kasih Bu Cem ya. Tadi penjelasannya bukan buuk ya, Bu Cem. Saya soalnya pas mau bilang tadi ingatnya ke buuk gitu kan. Enggak Bu Cem. Takutnya salah pelafalan. Enggak, Bu Cem ya, Bu Cem. Oke. Lanjut Bu Cem yang ketiga nih ya, yang ketiga. Tadi mitos ya. Apalagi nih? Yang ketiga itu olahraga ya tidak menimbulkan gangguan saat menstruasi. Itu mitos atau fakta? Nah, kalau yang ini nih
Fakta. Iya. Olahraga tidak menimbulkan gangguan. Iya. Berarti kasihan juga olahraga difitnah selama ini berarti. Iya gitu. Padahal alibinya dia malas. Iya kan, mager nggak mau mager olahraga. kan, karena iya. tadi kan maksudnya biasanya yang dengan alasan PMS, malas ngapa-ngapain, mager banget gitu kan. Iya. Berarti sebetulnya itu fakta. Olahraga nggak apa-apa. Gitu. Berarti justru sehat. Iya, karena sebetulnya pernah dengar nggak Om tentang hormon endorfin, hormon kebahagiaan, atau tuh biasa disebut morfin alamiahnya kita. Jadi nggak hanya perempuan ya, semuanya juga pasti bisa mengeluarkan hormon endorfin. Nah, salah satu yang bisa memproduksi hormon endorfin itu olahraga, gitu. Ya terutama olahraganya mungkin yang ringan-ringan kali ya. Kalau yang untuk perempuan apalagi pada saat menstruasi. Apa tuh yang biasa dianjurkan? Untuk anjurannya hari pertama sampai ketiga menstruasi itu kan biasanya darah lagi banjir. Suka dengar nggak teman-teman? Lagi banjir gitu. Baru dengar saya. Saya nggak suka dengar gitu. Nah itu biasanya olahraga yang dianjurkan itu bisa yoga, aerobik. Yang ringan-ringan aja. Iya, ataupun jalan kaki. Jalan kaki, jalan santai, gitu. Karena di situ bisa melemaskan otot-otot, terutama kalau yoga kan dipanggul ya. Nah itu juga teknik pernafasannya kan bisa lebih teratur gitu. Sehingga oksigen yang masuk tuh bisa lebih banyak, lebih teratur. Berarti angkat besi kayak gitu kan? Enggak. Jangan dulu. Jangan. Itu untuk yang berkompeten. Yang berkompeten aja ya, kayak angkat besi atau misalkan atau olahraga catur mungkin yang kayak kemarin lagi viral. Ya kalau saya yang melakukannya kayak tambah pusing ya. Karena nggak ngerti catur tambah emosi. Lawannya yang ada dipukul kan nanti ya. Oke. Berarti tadi fakta ya, maksudnya olahraga tidak menimbulkan gangguan pada saat menstruasi, emang fakta ya gitu. Atau jadi saya boleh nanya nggak sih gantian? Nanya apa? Saya kan nggak menstruasi. Ini kan pembahasannya lebih tentang menstruasi. Suka renang nggak? Renang zaman SMP ada. Berarti sekarang nggak pernah renang, tapi bisa di kali belakang rumah. Barangkali pada saat renang nih pernah nemuin temennya sedang datang bulan. Waduh itu bahaya kayaknya ada. Kenapa ada sungai merah mungkin? Enggak. Nah itu anggapan yang keliru. Nah gitu. Iya kan banyak yang khawatir kalau misalkan perempuan yang lagi jangan PMS jangan berenang. Nah gitu kan, takut nanti kolam renangnya jadi merah, jadi sungai merah. Padahal itu sebetulnya kalau yang sedang menstruasi berenang itu kan sebetulnya tekanan air itu kan menekan ke kemaluan kita ya, untuk menekan darah menstruasi itu jadi tidak keluar untuk beberapa saat. Kalau memang dia lagi ada di kolam renang gitu ya, kecuali di kolam renangnya dia jadi mengerti juga ya. Ya kalau beraktivitas renang gitu ya itu nggak masalah gitu. Ya tapi kan nggak selamanya berenang, kadang kan diem gitu kan. Kalaupun diem, kalau dia nggak tertawa terbahak-bahak atau batuk itu nggak masalah. Tapi kan kita nggak tahu ketika kita nyebur gitu kan. Ya mungkin lebih kayak ke apa ya, perasaan khawatir kali ya. Tapi kalau dari segi kesehatannya kalau berenangnya di air hangat, kalau berenangnya di air hangat, ya sebetulnya nggak masalah mau air hangat mau air dingin ya. Sama aja. Iya. Yang penting jangan ketawa pas di sana. Takutnya pas lagi ketawa, apa itu gitu enggak. Iya, jadi sebetulnya kalau untuk dampak ke apa? Ini juara banget bikin ketawa. Soalnya saya pernah nih punya teman, waktu itu kan kita berenang nih. Cuman ini bukan tentang menstruasi ya. Berenang. Jangan sebutkan nama ya. Iya, jangan sebutkan nama. Di salah satu kolam renang ya. Berenang gitu kan. Ketika lagi berenang dia tuh ke papan seluncuran gitu kan. Ya, prosotan gitu. Iya, waterboom itu. Sebelumnya itu dia makan es krim 2 kalau nggak salah 2. Ya pas. Ya pas cebur kan pas prosetan itu kan ke yang waterboom itu. Pas keluar ke sana ke air, kok tiba-tiba ada genangan-genangan apa gitu kan. Taunya es krim. Iya, taunya es krim yang setelah yang sebelumnya itu udah dimakan, ternyata keluar lagi. Ternyata si perut itu menolak kayaknya gitu. Jadi itu pas tahu itu, wah langsung kan buar gitu kan. Ya itu emang muntah gitu kan. Ya kalau menstruasi takutnya kayak gitu, analoginya gitu. Mungkin ya Anda menganalogikan mungkin kayak gitu nggak sih, tapi kan maksudnya kalau gitu kan ya jijik juga sih gitu. Ya nggak mungkin, perempuan juga punya bayangan lah, ibaratnya kalau lagi banjir dan nggak mungkin kan ya guys, kita tiba-tiba berenang ya. Biasanya
wanita itu atau perempuan tuh berani renang kalau dia menstruasi hari kelima, gitu. Hari ke-6 pas udah mulai dikit lah gitu. Kayaknya kalau hahajaan ya kata orang Sunda mah, kalau hari kedua gitu kayaknya boro-boro kepikiran pengen berenang kali ya, pengennya dia mungkin ya karena lagi banjir ya. Tapi kalau dari segi kesehatannya sih aman-aman aja gitu, boleh untuk berenang. Berarti gitu. Boleh ya? Boleh, jadi nggak bikin perut kram atau dan sebagainya, justru malah mengurangi rasa nyeri pada saat menstruasi. Oh gitu. Berarti itu penjelasannya ya teman-teman. Tadi maksudnya untuk olahraga itu tidak menimbulkan gangguan pada saat menstruasi itu fakta ya. Jadi boleh olahraga, tapi yang kalau bisa yang ringan-ringan. Iya. Gitu ya, jangan minimal 30 menit. Jangan yang beresiko lah. Gitu. Iya, jangan berat-berat banget. Beresiko berat-berat banget. Oke, terima kasih Bu Cem. Terima kasih kembali ya untuk penjelasannya ini. Tadi agak menarik juga tentang pertanyaannya. Ada satu lagi. Oke. Pertanyaan berikutnya, mitos atau fakta ketergantungan obat pereda nyeri ya, obat pereda nyeri jamu saat menstruasi itu berbahaya. Oke. Kalau dari kata-kata ini ya, ketergantungan. Kalau ketergantungan iyalah pasti berbahaya. Ketergantungan pada apapun ya. Pada orang juga pada kan orang berbahaya. Iya. Bucin. Iya. Nah, jadi kalau kata-katanya ketergantungan iya berbahaya. Tapi kalau misalkan hanya konsumsi sesekali pada saat kondisi tertentu dibolehkan. Itu masih diperbolehkan. Asal contoh obat pereda nyeri. Nah, kita nggak ada alergi nih terhadap obat ini. Misalkan saya nih tiba-tiba kok sekarang lebih sakit ya, misalkan menstruasinya dibanding bulan-bulan kemarin. Mungkin karena stres atau karena aktivitas selalu padat, ya kan, bisa jadi. Itu nggak apa-apa misalkan mau mengkonsumsi obat tertentu yang aman ya. Gitu, misalkan yang mengandung paracetamol gitu. Tapi itu juga harus dosisnya sesuai gitu. Nggak boleh langsung beli di warung gitu-gitu, nggak boleh juga. Harus konsultasi dulu. Nah, terus kalau misalkan sesekali ya, pokoknya sesekali lah ya, itu boleh lah gitu. Kalau memang dia udah nggak kuat banget, tapi tetap harus konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Iya, bidan, ke dokter. Ya, berarti untuk ketergantungan itu memang berbahaya ya. Berarti fakta ya, maksudnya kalau untuk ketergantungan bukan hanya sesekali ketika ya maksudnya darurat lah, maksudnya kan ya berarti. Kalau jamu jamu itu gimana? Jamu kan juga kan ibaratnya semua orang tuh beda-beda ya reaksi terhadap jamu. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang punya alergi juga kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau memang fine-fine saja, tidak ada reaksi alergi, pokoknya cocok aja, boleh sesekali. Contohnya yang berkaitan dengan menstruasi itu biasanya kalau orang zaman dulu ya suka ngasih tahu itu jamunya kunyit dan jahe. Gitu. Agar apa itu? Kata orang dulu sih supaya badan tuh tidak bau hanyir katanya gitu, atau fresh segar gitu. Itu boleh kalau sesekali sih boleh gitu. Berarti ya. Ikan juga kasih aja kunyit sama jahe. Iya, kalau dimasak pakai kunyit. Oh iya. Biar nggak bau amis. Hanyir, amis. Iya, oke berarti. Oke. Berarti fakta ya tadi untuk ketergantungan. Kalau untuk ketergantungan itu fakta, tapi kalau misalkan untuk sesekali itu ya boleh lah gitu boleh. ya. Okay. Jangan sering. Ya, berarti tadi masih ada nggak sih? Udah. Kayaknya udah ya untuk sekarang ya. Oke. Kalau gitu boleh dong dijelasin tips-tipsnya nih untuk perempuan-perempuan di sana ya, kaum hawa yang menjalani menstruasi, yang mengalami menstruasi. Ya kan dijalani juga kan? Iya kan nggak salah juga. Iya. Ya. Tips-tipsnya apa? Oke, mungkin sepengalaman saya ya. Iya, dari pengalaman yang pernah dulu saya baca gitu kan. Diusahakan yang pertama nih untuk sering mengganti pembalut ya. Waktu yang direkomendasikan WHO itu 4 sampai 5 jam sekali. Yang ada sayapnya. Enggak. Aku tahu, suka beli ya. Iklan. Ada di iklan TV ya. Aman. Oke, itu jadi harus diganti 4 sampai 5 jam sekali 4 sampai 5 jam sekali. Sesuai kebutuhan lah. Kalau memang lagi banyak-banyak banget ya begitu penuh, atau buang air kecil, takutnya berat juga mau kemana-mana. Iya, dibawa kemana-mana kan. Popok juga kan kalau kebanyakan kasihan sih. Iya, ngegayut gitu ya. Ini bahasanya apa ya? Bahasanya tidak sesuai kaidah. Lanjut. Itu yang pertama. Yang keduanya itu perbanyak minum air putih. Minimal 2 liter. Gak boleh kopi? Gak boleh, kan tadi mengandung kafein. Oh iya, kafein. Iya. Gitu. Air putih, kemudian buah-buahan, yogurt
ya, yogurt. Yogurt boleh. Ya, yogurt boleh. Yogurt dingin atau yogurt biasa? Bebas lah ya. Bebas. Ya, tapi yang berkadar rendah lemak lah ya gitu. Kemudian makanan-makanan yang bergizi lah sudah pasti ya. Jadi jangan yang junk food gitu, itu dihindari gitu ya. Kemudian itu tadi hindari hubungan sama pacar. Takutnya kan emosian. Biasanya gitu. Iya, bisa jadi. Iya, betul. Pokoknya jangan hubungi lah. Jangan nanti dulu kasihan juga pacarnya. Iya, jangan. Itu kemudian selain itu mandi tetap. Ya mandi harus itu minimal 1 hari sekali boleh. 2 hari sekali. 2 hari. Iya, 2 kali. 2 hari sekali. 2 kali sehari. Tadi 2 hari sekali. 2 kali sehari. Berarti 2 kali sehari. Iya. Minimal itu ya. Minimal iya. Dan mau tiap adan mandi juga boleh. Ya. Terus keramas jangan lupa tetap. Pokoknya personal hygiene tetap harus dijaga. Personal hygiene. Iya, gitu. Terus selalu mencuci tangan pada saat selesai BAK, BABAT atau membersihkan pembalut. Gitu. Menjaga jarak. Iya. Tadi kan mencuci tangan, protokol kesehatan ya. Gitu. Oke, itu kemudian juga olahraga. Tetap yang ringan. Minimal 30 menit lah jalan santai. Gitu. Apalagi jalan santai yang berhadiah kalau bisa. Dapat door prize juga. Ya, oke. Iya, mungkin itu makanan tadi udah ya. Udah Ganti pembalut sudah. Iya. Itu sih mungkin dari saya. Hygiene-nya ya maksudnya mandi segala macam. Tetap sih maksudnya rutinitas itu tetap maksudnya nggak ada yang dikurangi, kalau bisa nggak ada yang dilebihkan juga kalau bisa. Jadi maksudnya cuman emang itu jelek ya. Yang kurang bagus juga kan, yang sedang-sedang saja. Oke. Betul. Terima kasih teman-teman MIFA ya, tadi sudah mendengar penjelasan dari Bu Cem ya. Ada mitos, ada fakta ya mengenai menstruasi, dan ada juga tips-tipsnya tadi udah dijelaskan ya, tentang dari segi makanan, dari personal hygiene-nya, dari olahraganya. Jadi tetap maksudnya tetap menjaga kesehatannya juga kan gitu, dari segi kebersihannya juga tetap dijaga. Jadi jangan sampai alasan jadi mager mager lagi PMS nih, jangan WA dulu nanti saya bacok gitu. jangan kayak gitu ya. Tetap maksudnya kasihan juga kan. Jangan sampai ada perubahan seperti itulah gitu ya. Jadi tetap kalau bisa kendalikan diri. Sadar gitu. jangan sampai hilang kesadaran. Ingat juga Om, karena menstruasi itu hal yang alamiah. Semua perempuan yang sudah balik pasti mengalami menstruasi. Kalau jadi bukan hanya Anda yang mengalami sakit seluruh badan gitu-gitu, tidak, tapi semua wanita mengalami yang balik. Semua wanita ya. Saya bukan wanita. Jadi saya tidak mengalami. Ya, oke. Ada tambahan lain mungkin, atau sudah sampai di sini saja? Mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup dulu ya. Kelihatan udah berkeringat banget tadi, udah menggebu-gebu banget tadi. Bagus penjelasannya udah bagus banget. Oke, teman-teman MIFA ya, tadi sudah ada penjelasannya ya. Tadi disimak lagi deh kalau misalkan apalagi buat yang baru-baru mengalami atau mengalami menstruasi, pasti kaget, pasti ya ada sedikit pencerahan lah tadi dari Bu Cem ya tentang menstruasi ya. Oke. Teman-teman lupa apa dari saya pesannya tetap baca buku ya, terutama berkaitan tentang menstruasi. Ataupun buku atau artikel ataupun jurnal hasil penelitian orang gitu. Harus baca. Ya, oke. Tuh, inget ya. Jadi buat referensi juga dan baca Quran juga ya. Masya Allah, tabarakallah. Betul, di Al-Quran juga ada tentang menstruasi. Pasti ada ya. Oke. Ya, oke. Selamat beraktivitas buat teman-teman MIFA ya. Sekarang saya agak belepotan nih kayak soalnya ini program baru juga dan mudah-mudahan programnya lama lah gitu ya. Amin. Karena kita kan memberikan informasi juga kepada teman-teman. Menebarkan 1 ayat ya. Itu sudah ada 1 ayat kan gitu kan ya. Meskipun 1 ayat sampaikan gitu kan. Oke. Udah ya, nggak akan memotong lagi ketika lagi closing. Enggak. Oke. Siap. Tadi saya udah closing berapa kali. Nanti dulu. Udah, sekarang udah ya. Udah. Oke. Nah, itu tadi teman-teman MIFA ya, beberapa penjelasan tentang mitos dan fakta mengenai menstruasi. Jadi jangan sampai salah kaprah juga ya. Jadi maksudnya tadi kan mungkin ada dari teman-teman yang berpikiran kalau misalkan lagi mens itu maksudnya nggak boleh berolahraga gitu kan. Faktanya kan tadi boleh, yang penting jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan, jangan sampai angkat besi atau apa gitu ya. Pokoknya yang ringan-ringan aja, jalan kaki atau misalkan
main catur gitu kan. Tapi janganlah, jangan, takutnya pusing gitu ya. Oke. Mohon maaf ya, barangkali ada kata yang kurang berkenan karena ini juga program baru ya. Betul. Dan jangan lupa juga nanti kedepannya kita bakal ada lagi, jangan kapok ya, jangan tayang kapok lagi ya. Bakal tayang lagi dengan episode-episode yang lebih menarik lagi mengenai mitos atau fakta. Ya, betul. Mengenai mitos atau fakta ya. Barangkali juga teman-teman ya, ada yang pengen nih dibahas tentang tema lain. Bener, tema lain. Tema ini bahas dong di mitos atau fakta. Soalnya saya belum tahu nih. Boleh langsung aja di komen ya. Nanti kita wujudkan ya kemauannya, insya Allah gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman MIFA. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Betul. Di channel Infostiku ya. Dan jangan lupa juga kalau punya saudara, teman, adik yang mau kuliah, ke Stiku aja. Ke Stiku aja, jangan jauh-jauh. Ke Stiku aja, Stikes Kuningan. Ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dari kami ya. Karena sekarang saya tidak sendiri, ternyata ada partner yang akan menemani ke depannya ya. Langsung aja ditutup deh ya. Billahi taufiq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.